Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sugeng SEMAK. Saya merupakan dosen tetap pada program studi akuntansi S1 Universitas Pamulang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi biaya disampaikan menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan contoh soal di kelas dengan sumber berupa referensi berupa buku. Interaction dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab dan pengerjaan latihan soal oleh mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya menginformasikan kontrak perkuliahan yang dapat disepakati bersama dengan mahasiswa yang berisi mengenai bobot penilaian mulai dari absensi sebesar 10%, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Minimal kehadiran mahasiswa serta maksimal keterlambatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 3 SKS sehingga terdapat 21 pertemuan dalam satu semester, di mana pelaksanaan perkuliahan dilakukan dalam bentuk blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan luring dalam bentuk tatap muka di kelas dan daring dengan menggunakan learning management system. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menghitung biaya dalam proses produksi dan pemanfaatannya, serta berbagai metode penghitungannya untuk mencapai harga pokok produk yang tepat dalam proses produksi yang efisien. 2. Mahasiswa mampu membuat laporan-laporan biaya produksi yang sistematis dan tepat guna, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan analisa produksi dan perencanaan keuntungan bagi perusahaan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi biaya terdiri dari gambaran dan juga penghitungan mengenai manajemen kontrol dan akuntansi biaya, konsep biaya dan klasifikasi biaya, analisis perilaku biaya, sistem penghitungan biaya dan akumulasi biaya berdasarkan harga pokok pesanan serta harga pokok proses, perhitungan biaya produk sampingan dan produk gabungan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai pengendalian biaya-biaya produksi, yaitu pengendalian biaya bahan baku, pengendalian biaya tenaga kerja, dan juga pengendalian biaya overhead pabrik, dan juga analisis biaya volume laba, serta materi-materi lainnya terkait dari setiap materi yang diajarkan. Referensi utama dalam mata kuliah ini terdiri dari buku karangan Mulyadi tahun 2016 mengenai akuntansi biaya dan buku karangan Bastian Bustami, serta artikel ilmiah pendukung lainnya yang memiliki kredibilitas yang baik. Berikut praktik pengajaran mata kuliah akuntansi biaya. Silakan saksikan video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita lanjutkan ya perkuliahan kita di minggu ini mengenai konsep biaya, sistem informasi akuntansi biaya, dan klasifikasi biaya. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi kita, sebaiknya atau alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, sudah selesai. Oke, materi di siang hari ini terbagi menjadi 3 sub materi. Yang pertama itu ada konsep biaya, kemudian
Kemudian yang kedua ada sistem informasi akuntansi biaya. Kemudian yang ketiga klasifikasi biaya. Nah ini merupakan hal mendasar mengenai apa itu biaya. Oke. Di konsep biaya tentunya teman-teman sering kali mendengar ya, apalagi akuntansi, ada yang namanya biaya, ada yang namanya beban. Lalu apakah biaya dan beban itu sama atau memang ada perbedaan? Kira-kira apa? Ada yang mau berpendapat? Biaya itu apa? Alif? Atau Asri ada pendapat? Jadi biaya dan beban itu beda. Menurut saya itu kalau misalnya beban itu ketika perusahaan itu sudah merasakan manfaatnya, dan ketika ingin mengeluarkan biaya dan beban itu artinya perusahaan untuk membayar beban yang telah dia dapatkan atau yang telah dia rasakan. Sedangkan biaya itu sendiri itu biaya yang dikeluarkan ketika perusahaan ingin membeli sesuatu atau merasakan sesuatu, tetapi manfaatnya itu belum dia rasakan. Maka dari itu biaya dikeluarkan untuk mendapatkan apa yang nantinya akan dirasakan. Gitu menurut saya. Ya bagus ya Asri ya. Tadi penjelasannya bagaimana perbedaan antara biaya dengan beban dari sisi manfaatnya. Kemudian ada lagi yang lainnya. Oke, kita lihat perbedaan biaya dengan beban. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi, ya, bisa dalam bentuk uang, tenaga, waktu, dan lain-lain yang digunakan untuk memperoleh suatu aset atau menghasilkan barang atau jasa. Kemudian biaya biasanya belum dikurangkan dari pendapatan. Lalu bagaimana karakteristiknya? Kalau biaya terjadi di awal saat pengeluaran dilakukan. Jadi kalau ada pengeluaran dilakukan, kemudian itu ada uang ataupun ada tenaga yang dibayar, namanya biaya. Jadi terjadi di awal saat pengeluaran dilakukan. Kemudian karakteristik yang kedua masih berupa aset. Misalnya apa? Misalnya dalam laporan posisi keuangan, ya, ada posisi aktiva atau aset. Di sana ada persediaan, ada peralatan, mesin, ada gedung. Ini merupakan biaya. Kemudian karakteristik yang ketiga akan menjadi beban saat manfaat ekonomisnya telah digunakan. Jadi kalau biaya ini terjadi di awal pada saat pengeluaran dilakukan, kemudian nanti ketika manfaat ekonomisnya telah digunakan, maka akan menjadi beban. Contohnya yang biaya ini ada apa saja? Biaya konsultasi, biaya pelatihan karyawan, biaya pelatihan digunakan. Pembelian mesin, ada uang yang dikeluarkan untuk membeli mesin, itu masuknya ke dalam biaya. Ada pelatihan karyawan, tentunya pelatihan karyawan ini atau tenaga kerja ini itu dibutuhkan yang namanya biaya. Ada bahan baku yang dibeli kemudian belum diproses, belum digunakan, nah namanya biaya bahan baku. Apa perbedaannya dengan beban? Beban, ya, adalah biaya yang sudah digunakan atau dikonsumsi dalam proses menghasilkan pendapatan, ya, dan dicatat biasanya dalam laporan itu sebagai pengumpulan pendapatan. Karakteristiknya bagaimana? Sehingga kita bisa membedakan antara beban dengan biaya. Yang pertama, terjadi setelah biaya digunakan. Jadi karakteristik yang pertama itu terjadi setelah biaya digunakan. Kemudian sudah tidak lagi menjadi aset, ya, sudah tidak lagi menjadi aset. Jadi kalau beban itu biasanya tidak atau kemungkinannya tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan yang ada di posisi aktiva atau aset. Kemudian yang ketiga, mengurangi laba
bersih. Karena dicatat dalam laporan laba rugi, nah biasanya beban ini akan mengurangi laba bersih atau biasanya pendapatan. Contohnya apa beban? Beban listrik, beban gaji, beban investasi, beban sewa. Mesin, beban sewa. Itu ada di laporan laba rugi. Oke ya, di slide sudah ada penjelasannya. Objek biaya itu segala sesuatu yang ingin diukur, ditelusuri, dan dibebani biaya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Artinya apa? Objek biaya adalah target atau fokus perhitungan biaya. Jadi ini menjawab pertanyaan biaya dari apa? Fokusnya apa yang akan diukur atau ditelusuri atau yang akan dibebankan? Nah, di sini ada beberapa item atau aktivitas-aktivitas yang dapat dijadikan sebagai objek biaya. Di sana ada produk, ada produksi, ada kontrak, ada limit produk, ada proses, ada departemen, ada divisi, sana pelanggan. Ini merupakan objek biaya atau biaya dari apa, sehingga kita bisa menghitung atau mengukur atau kita bisa membebaninya. Misalkan produk, biaya dari produk apa saja yang membentuk biaya dari produk? Ada biaya apa contohnya? Biaya bahan baku, biaya tenaga, kemudian biaya capital. Kemudian kemampuan menelusuri biaya objek biaya. Di sana ada dua metode, yaitu metode tracing, metode penelusuran. Ada direct cost dan ada indirect cost. Apa itu direct cost? Penelusuran biaya atau penelusuran biaya yang bisa ditelusuri secara langsung terhadap objek biaya. Apa nih yang dapat ditelusuri secara langsung terhadap objek biaya? Atau kita bisa mengukurnya, biaya apa saja yang masuk ke objek biaya sehingga bisa ditelusuri secara langsung. Kalau tadi contohnya produk, misalkan apa yang bisa ditelusuri secara langsung untuk membentuk sebuah produk. Kan bisa ditelusuri berapa bahan baku yang digunakan, kemudian kalau dihitung dalam atau diuangkan berapa biayanya untuk bahan bakunya. Kemudian yang kedua, indirect cost. Apa itu indirect cost? Biaya langsung. Biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung terhadap objek biaya. Misalkan apa? Misalkan biaya listrik nih. Biaya listrik kalau misalkan objek biayanya itu sebuah produk, maka untuk menelusuri langsung biaya listrik terhadap unit-unit produk ini, nah itu butuh pembebanan atau butuh pengalokasian, tidak bisa ditelusuri secara langsung. Kemudian bagian yang kedua, sistem informasi akuntansi biaya. Kalau sistem informasi ya, atau sebuah sistem, biasanya apa yang ada dalam sebuah sistem? Biasanya kalau dalam sebuah sistem itu ada subsistem atau ada elemen-elemen yang dapat di-input, kemudian ada suatu proses, kemudian nanti ada hasilnya atau ada outputnya, kemudian baru dari outputnya itu kebermanfaatannya. Di sini sistem informasi akuntansi biaya adalah subsistem dari sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan data biaya untuk mendukung pengambilan keputusan, pengendalian biaya, dan pelaporan keuangan. Ini subsistem dari sistem informasi akuntansi. Jadi ini sistem informasi akuntansi biaya. Jadi salah satu subsistem dari sistem informasi akuntansi.
Nah, di dalam sistem informasi akuntansi biaya, ya, di sana ada komponen. Di sana ada input, ada data biaya. Data apa saja yang ada dalam input, misalkan dalam sebuah produksi. Ada biaya bahan baku, ada biaya nah, ini inputnya atau data biaya yang dimasukkan. Kemudian komponen yang kedua ada proses, ada pengolahan data, ada penggolongan biaya atau pengklasifikasian biaya, ya, antara hubungan biaya dengan produk atau dengan produksi atau dengan departemen. Ada penelusurannya, apakah dapat ditelusuri secara langsung atau tidak langsung, apakah alokasi biaya atau perhitungan harga pokok. Ini proses dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian karena sistem tentunya harus ada output. Outputnya apa? Dari sistem informasi akuntansi ya? Sebuah laporan ya. Ada apa? Contohnya? Laporan harga pokok produksi. Kemudian apa lagi? Laporan biaya departemen. Kemudian atau ada lagi selain ini? Laporan biaya tenaga kerja. Karena ini adanya di akuntansi biaya, ya, biasa dalam sebuah manufaktur biasanya adanya di proses produksi. Tentunya ada nanti laporan biaya tenaga kerja. Ada laporan penggunaan bahan baku dan lainnya. Kemudian ada komponen pengendalian internal, prosedur dan kebijakan untuk menjaga keakuratan dan keamanan data biaya. Ini tentunya harus dikendalikan atau harus dikontrol ya, sistem ini. Lalu ada pertanyaan sampai bagian kedua. Pak, untuk yang analisis varians itu kayak gimana, Pak? Analisis varian. Analisis varian ini ya, ini untuk menganalisis perbedaan antara biaya standar atau biaya yang sudah dibuat atau yang sudah dianggarkan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Jadi dalam sebuah produksi tentunya perusahaan harus membuat suatu anggaran menggunakan yang namanya biaya standar atau biaya-biaya yang sudah dikalkulasikan ya, sesuai dengan data historis sebelumnya yang terbaik. Kemudian nanti dibandingkan dengan biaya sesungguhnya yang terjadi. Karena tentunya nanti proses produksi itu suatu waktu itu akan berbeda ya dengan anggaran yang atau rencana yang sudah dibuat. Jadi di sana disebut dengan analisis varian. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga yaitu klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi yang paling umum digunakan didasarkan pada hubungan antara biaya dengan berikut ini nih, ya. Ada antara hubungan biaya dengan produk, kemudian hubungan antara biaya dengan volume produksi, kemudian hubungan antara biaya dengan departemen, periode akuntansi, kemudian suatu keputusan tindakan atau evaluasi. Yang pertama, biaya dalam hubungannya dengan produk. Di sana terbagi menjadi dua. Ada biaya produksi dan ada biaya non produksi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Ada yang mendapat? Yang kencang. Biaya yang digunakan pada saat proses produksi. Bagus. Ada lagi yang lainnya? Kalau menurut saya biaya produksi itu biaya yang dikeluarkan yang memang hubungannya itu sama produk jadi nantinya, Pak. Misalnya produk itu misalnya kebutuhan kamu apa saja, kadang-kadang itu mulai dari waktunya mungkin, terus juga dari kebutuhan lain untuk menghasilkan produk tersebut. Oke, bagus ya, dua-duanya bagus. Jadi biaya produksi itu betul ya,
biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan produksi. Jadi nanti ada hubungannya dengan produknya, produk yang dihasilkan. Nah, di sana terbagi menjadi 3 ya biaya produksi itu. Ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Kemudian 2 dari 3 unsur biaya produksi dapat digolongkan menjadi biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama ini yaitu gabungan dari bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Lalu apa yang dimaksud dengan biaya konversi? Itu biaya yang mengubah bahan baku jadi bahan jadi. biaya yang dapat berubah atau untuk berubah bahan baku langsung menjadi produk selesai atau jadi. Rumusnya itu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead. Kemudian yang kedua, biaya yang berhubungan dengan produk itu biaya memproduksi. Ini biaya-biaya yang tidak ada kaitannya langsung dengan proses produksi. Ya, contohnya apa? Kan ada beban pemasaran. Beban pemasaran ada promosi, ya, ada komisi penjualan, ya, untuk bagian penjualan dan sebagainya. Kemudian ada beban administrasi, contohnya biaya gaji karyawan office atau misalkan direksinya, direkturnya, kemudian biaya listrik yang ada di office dan sebagainya. Kemudian ada beban keuangan, contohnya misalkan beban bunga atau biaya bunga. Nah, di sini ada contoh soal 1 nih. Berikut ini sebagian data yang disajikan oleh PT Karangasem. Ada kulit pembatas, ada asuransi mesin pabrik, ada pajak bumi dan bangunan, ada upah buruh pabrik, ada gaji sampai ke gaji akuntan pabrik. Diminta klasifikasikan biaya di atas menjadi yang pertama biaya bahan baku langsung, kemudian yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead. Nah, dari beberapa data yang disajikan oleh PT Karangasem ini, mana yang termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung? Ada lagi? Nah, jadi ada 2, ada kulit pembuat tas dan kulit pembuat sepatu. Kemudian mana yang masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung? Upah buruh pabrik, kemudian operator mesin pabrik. Kemudian mana yang masuk ke dalam biaya overhead pabrik? Kemudian contoh soal kedua, ada PT Pamularaya produksi produk kemarin kayu jati. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu produk tersebut yaitu biaya utama 1.200.000, biaya konversi 1.600.000. Kemudian total biaya produksi yaitu 2.400.000. Hitunglah biaya overhead pabrik, biaya bahan baku langsung, dan biaya tenaga kerja langsung dari PT Pamularaya. Jawabannya yang pertama itu diketahui biaya utamanya berapa? 1.200.000. Kemudian biaya konversi 1.600.000. Total biaya produksi 2.400.000. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama biaya overhead pabrik, kemudian biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya utama merupakan gabungan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung, biaya ditambah BT. Kemudian biaya konversi, rumusnya
persamaan matematika, di mana total biaya produksi itu sama dengan 2 juta 400. Total biaya produksi itu rumusnya biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP sama dengan 2 juta 400. Kemudian biaya bahan baku langsung ditambah BTKL tadi merupakan biaya utama dan diketahui nilainya yaitu 1 juta 200.000 rupiah. Dan ditambah BOP sehingga BOP sama dengan 2 juta 400.000 dikurang 1 juta 200.000. BOP sama dengan 1 juta 200.000. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa biaya bahan baku langsung? Kita gunakan juga persamaan matematikanya. Biaya bahan baku langsung ditambah BTKL ditambah BOP atau total biaya produksinya sama dengan 2 juta 400. Kemudian biaya bahan baku langsung ditambah biaya konversinya BTKL ditambah BOP itu nilainya 1 juta 400.000 rupiah sama dengan 2 juta 400. Sehingga biaya bahan baku langsung itu 2 juta 400.000 dikurang 1 juta 600.000 nilainya 600.000. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan yaitu biaya tenaga kerja langsung. Bersama matematikanya BBL ditambah BTKL ditambah BOP sama dengan 2 juta 400. Bahan baku langsungnya sudah diketahui 800.000. BTKL-nya ditanyakan. Kemudian BOP-nya tadi sudah diketahui 1 juta 200 sama dengan 2 juta 400. Sehingga BTKL sama dengan 2 juta 400.000 dikurangi 2 juta sehingga BTKL-nya 400. Sehingga untuk membuktikannya total biaya produksi 2 juta 400.000 ini, nah hasil yang kita ketahui jika kita jumlahkan apakah nilainya akan sama? Sama ya, 1 juta 200 ditambah 800 ditambah 400 nilainya 2 juta 400. Mungkin cukup materi kita di siang hari ini ya. Saya rasa teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Kemudian di sana ada latihan soal 1 dan juga ada latihan soal 2 ya. Silakan teman-teman kerjakan. Minggu depan kita bahas dan dikumpulkan. Siap ya? Siap. Saya rasa paham ya, gampang ya. Oke, karena waktunya mungkin sudah selesai ya, maka kita cukupkan perkuliahan kita pada siang hari ini. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami ya, mahasiswa pahami, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.